Untuk kelas hari ini mungkin agak singkat, padat, dan jelas. Karena sebenarnya setelah outline itu selesai ya, minggu lalu masing-masing dari kalian sudah mempresentasikan ke saya terkait dengan outline-nya. Nah, mulai hari ini itu progresnya adalah kalian coba selesaikan penulisan dari awal sampai akhir paper kalian. Jadi mulai dari intronya sampai kemudian mulai dari intronya sampai kesimpulan, kemudian setelah itu semua beres, abstrak, kemudian baru ditulis seperti itu. Jadi setiap minggunya itu yang ada progres itu akan apa namanya? Yang ada progres itu silahkan untuk presentasi ke saya ya. Nah, untuk penilaian dari penulisan ini sendiri bagaimana? Sebentar. Yusri kuliah terakhir itu hari apa ya Yusri? Tanggal berapa ya? Tanggal 29 April atau tanggal 6 Mei ya? Sebentar Pak, saya cek di Six dulu. Sebentar, ini juga saya sambil buka Six. Sampai April Pak, tanggal eh, Tanggal berapa? tanggal 27 Pak. Tanggal 27. Ya, tapi kalau yang ada penulisannya itu cuma sampai tanggal 20 Pak, yang tanggal 27. Oh, tanggal 20 deh Pak. Tanggal 20. Ya, ya. Kok apa? Sebentar. Harusnya kalau kita mulai dengan bulan itu. Bentar. Kalender akademik. Nah, ini kita coba lihat langsung kalender pendidikan ya. Semester 2. 29 April justru. Oke, jadi kita apa namanya? Hari terakhir kuliah itu adalah 29 April. Terus libur 1 minggu. 29 April ya, benar 29 April. Lalu tanggal 2 sampai 9 tanggal 2 sampai 6 Mei itu libur Idul Fitri. Jadi dari kuliah terakhir sampai UAS itu ada jeda 1 minggu ya. Jadi ada jeda 1 minggu dari kuliah terakhir ke UAS. Lalu tanggal 9 itu UAS sampai 25 Mei. 9 Mei sampai 25 Mei. Seperti itu. Nah, hasil pengumuman nilai terakhir itu ada 8 Juni. Oke. Nah, intinya seperti ini ya. Kita ada beberapa nilai ya. Yang pertama itu adalah kalau kalian sekarang ini adalah tanggal 2 Maret. 1 bulan, April itu satu 2 bulan, 2 bulan ya betul. Pas ini sebenarnya. Jadi kita itu ada 2 nilai ya. Yang nilai yang pertama itu adalah apabila kalian semua ini minta tolong dicatat ya. Sebentar, datang semua.
Tolong diinfokan ke yang lain yang tidak datang ya. Jadi penilaiannya adalah 9 Mei. Sembilan Mei itu kuliah terakhir kita adalah 29 April ya. Kemarin saya coba ketik di ini, seperti submit. Oke. Ini barusan saya mengirimkan untuk kriteria nilai A ya. Jadi kriteria nilai A itu first draft itu sudah masuk ke saya di hari terakhir kuliah. Jadi draft awal ya, draft awal untuk keseluruhan bagian, draft awal untuk keseluruhan bagian itu sudah masuk ke saya tanggal 29 April. Itu masuk ke saya. Kemudian final draft itu sudah masuk ke saya tanggal 9 Mei. Jadi dari 29 April ke 9 Mei ini ada proses iterasinya seperti itu ya. Jadi nggak bisa yang kalian langsung ngumpulin 9 Mei dan berharap itu langsung tidak ada iterasi seperti itu. Jadi pengumpulan first draft paling lambat untuk nilai A itu adalah 29 April. Nanti setelah itu saya akan cenderungnya memberikan beberapa masukan. Nah, lalu final draft-nya dikumpulkan paling lambat 9 Mei. Lalu 13 Mei itu papernya itu sudah disubmit ke salah satu jurnal, bukti submitnya itu dikirimkan ke saya. Seperti itu ya. Itu untuk nilai A. Nah, kalau misalkan yang untuk nilai AB, intinya adalah sebentar. Kita itu beres ujian tanggal 25 Mei. 25 Mei. Oke, kalau misalkan yang nilai selanjutnya itu adalah nilai AB itu batasnya ya. First draft masuk tanggal 20 Mei. Kemudian
kemudian final draft 25 Mei. Seperti itu ya. Jadi ada dua nilai A dan AB. Kalau yang A itu first draft-nya masuknya 29 April. Itu sudah masuk ke saya. Kemudian 9 Mei final draft itu saya terima. Jadi 29 sampai 9 Mei ada proses iterasi. Lalu 13 Mei paper sudah disubmit ke jurnal. Bukti submitnya dikirimkan ke saya. Nah, itu untuk nilai A. Lalu untuk selanjutnya, kalau kalian tidak bisa masuk ke deadline itu bisa masuk ke yang nilai HB. Itu 20 Mei itu first draft-nya masuk. Ya. 20 Mei first draft-nya masuk ke saya. 25 Mei, jadi 2020 sampai 25 Mei itu ada iterasi. Final draft-nya itu saya terima. 27 Mei, paper-nya sudah disubmit ke jurnal dan bukti submission-nya itu dikirimkan ke saya. Seperti itu. Jadi dalam 2 bulan ke depan itu adalah fokusnya untuk menyelesaikan penulisan. Jadi kita mulai terlebih dahulu dari bagian introduction-nya. Ya. Intro itu adalah bagian pertama. Kemudian bagian kedua itu adalah metodologi. Lalu bagian ketiga itu results and discussion. Bagian 4 itu conclusion dan juga abstrak. Jadi ini urutan urutan pengecekannya seperti ini ya. Kenapa kok abstrak saya taruh di terakhir? Karena abstrak itu biasanya semacam rangkuman dari penulisan dari awal sampai akhir seperti itu. Jadi sebaiknya baru ditulis setelah semua bagian yang lainnya selesai. Jadi yang akan kita cek terlebih dahulu adalah introduction. Kemudian setelah itu saya akan cek metodologi, ini termasuk penulisannya ya, saya cek. Lalu result set discussion, lalu conclusion dan juga abstrak. Seperti itu. Jadi itu adalah hal-hal yang nanti akan saya cek. Urut-urutannya seperti itu ya. Oke. Ini apakah jelas? Terkait dengan kuliah penulisan di kelas kecil saya ini. Jelas, Pak. Oke. Nah, untuk sekarang ini, dari hari ini sampai 1 minggu ke depan, tolong fokus di penulisan introduction. Oke, tolong fokus di penulisan introduction. Nah, untuk penulisan introduction, itu saya sudah sempat jelaskan juga pada saat penulisan outline ya. Intinya itu adalah mulai dari general topiknya terlebih dahulu. Oke, misalkan sebentar ini sebagai contoh. Robi topiknya apa ya, Romi? Aplikasi dan pengujian LATP, Pak. LTP. LATP, elektrolit padat, baterai elektrolit padat. Oh, itu kejauhan sih. Naufla. Saya sistem pengereman, Pak. Perancangan sistem pengereman. Perancangan sistem pengereman ya. Oke. Kalau perancangan sistem pengereman itu misalkan mulai dari secara general, pengereman secara umum itu gunanya untuk apa? Mulai dari sana dulu ya. Pengereman secara umum itu gunanya untuk apa? Kendaraan seperti apa? Pengereman gunanya untuk apa dalam suatu kendaraan? Kemudian setelah itu inovasi-inovasi yang ada di sistem pengereman itu seperti apa?
Kemudian baru kamu jelaskan terkait dengan research gap-nya, ya. Baru dijelaskan terkait dengan research gap-nya, terkait dengan hal yang mau kamu analisis. Baru setelah itu di terakhir dijelaskan terkait dengan terkait dengan apa saja yang akan kamu lakukan, apa saja yang akan kamu tuliskan pada paper itu. Jadi untuk yang introduction ya, introduction itu urut-urutannya itu jelaskan topik umumnya. Jadi topik umumnya itu diberikan penjelasan singkat. Oke. Kemudian baru yang setelah itu mulai mengkerucut ke area yang kita inginkan. Oke, jadi urut-urutannya seperti itu ya kalau dalam introduction. Oke, jelaskan topik umum, kemudian jelaskan area penelitian kita dan paper-paper terbaru di area tersebut, inovasi-inovasi terbaru, kemudian hal-hal baru di area yang kita inginkan. Kemudian jelaskan terkait dengan research gap yang masih ada di area tersebut. Oke, terutama untuk bagian yang kalian ingin lakukan. Itu di-highlight di situ, research gap-nya itu di mana. Ya. Kemudian setelah itu baru di akhir adalah jelaskan terkait dengan hal-hal apa saja yang akan dituliskan dalam paper. Seperti itu. Oke, jadi urut-urutannya seperti itu ya untuk penulisan. Oke, penulisan intro. Kamu telat banget yang Ki ya? Halo, Rifki? Ya, Pak. Baru bangun ya? Iya, Pak. Kacau. Oke, nanti kamu coba tanya ke Yusril ya terkait dengan deadline-nya. Jadi Ya, Pak. ada deadline A, ada nilai deadline B, nilai A, ada deadline nilai AB. Kalau tidak bisa masuk ke deadline nilai AB, itu nanti nilainya tergantung dari draftnya itu progresnya sudah sampai mana. Itu saya akan berikan nilai ya. Cuman bisa B, bisa BC, bisa C, seperti itu. Bisa juga tidak lulus kalau tidak menuliskan apa. Oke, kemudian seperti itu ya, urut-urutan penulisan intro, metodologi, result and discussion, conclusion, and abstract. Jadi urut-urutannya adalah seperti itu. Yang akan saya cek ya, minggu depan itu saya akan mulai mengecek terkait dengan intronya. Urut-urutan penulisan intro itu bagaimana? Itu kalau dari atas sampai bawah. Jelaskan topik umum, jelaskan area penelitian kita, dan paper-paper terbaru di area tersebut. Lalu jelaskan terkait dengan research gap, terutama di bagian yang akan kita teliti. Lalu jelaskan terkait dengan hal-hal apa saja yang akan ditulis, kita lakukan sama kita dan juga kita tuliskan seperti itu. Oke. Terkait ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Pak, saya mau bertanya, Pak. Silakan, Novla. Kan saya tuh untuk penulisan waktu TA kemarin itu kan sebenarnya kayak apa ya, sudah ada guideline-nya gitu dari suatu buku gitu. Jadi mengikuti buku tersebut. Nah, sedangkan yang menjadi pembedanya itu di bagian spesifikasi kendaraan kan sudah dibahas di waktu pembahasan layout kemarin. Nah,
kan saya juga sudah nyari-nyari tentang research paper tentang sistem pengereman. Tapi itu tuh sangat spesifik itu Pak, seperti pemanfaatan regenerative braking, terus anti-lock braking system dan lain sebagainya. Sedangkan topik-topik tersebut tidak saya bahas gitu di paper yang saya buat. Itu bagaimana ya Pak? Apakah Ini tetap nggak ada masalah. dimasukkan atau Jadi gimana? kayak mungkin kamu jelaskan aja bahwa penelitian-penelitian terkait dengan pengereman itu sangat spesifik di masing-masing bidang. Misalkan ada yang menjelaskan terkait dengan regenerative braking, ada yang menjelaskan ada yang mendiskusikan terkait dengan bagian ini dari pengereman, tetapi baru kemudian kamu jelaskan juga bahwa sistem pengereman itu akan sangat spesifik tergantung dari kendaraannya. Seperti itu. Nah, pada paper kali ini kami akan membahas terkait dengan sistem pengereman untuk kendaraan yang spesifik untuk kendaraan ini, seperti itu. Peng. Oh, berarti tidak perlu mencantumkan bahwa tidak menggunakan regenerative braking atau anti-lock braking system gitu Pak? Kalau bisa kali kamu sebutkan dulu, jadi di literatur review-nya tetap disebutkan, nggak ada masalah. Oh iya iya. Jadi kayak Tapi hanya orang sudah meneliti terkait dengan apa saja, cuman baru setelah itu kamu jelaskan. Tetapi masalah pengereman ini tuh sangat-sangat spesifik tergantung dari kendaraannya. Nah, pada penelitian kali ini kita akan melihat, kita akan fokus ke salah satu jenis kendaraan, sistem pengereman di salah satu jenis kendaraan, seperti itu. Gitu aja. Oke? oh iya Pak. Memang agak susah novel ya, karena permasalahannya adalah untuk level TA itu memang biasanya bukan yang riset, benar-benar riset ya. Jadi apa namanya, tidak yang apa namanya, kalau dari sisi kebaruan itu tidak yang benar-benar baru. Cuman kita bisa membuat sedemikian rupa supaya bisa kita tuliskan kan. Oke? Iya Pak. Mungkin kalau misalkan pembahasan regenerative braking dan anti-lock braking system bisa dimasukkan di bagian apa ya? Discussion aja ya Pak. Mungkin nantinya seperti itu. Agak nggak pas sih kalau didiskusikan. Nah, terus kamu di intronya kamu membahas apa? Kalau saya sih lebih ke sistem pengereman secara general gitu Pak, dan kutipan dari buku sumber yang sudah saya dari kutipan TA itu. Karena nggak bisa apa namanya, cuman dari satu sumber doang bagian intro itu. Iya Pak, masih mencari juga gitu. Kalau saya sumbernya baku buku gitu. Kalau paper masih belum menemukan yang alurnya relatif sama gitu. Ya sebenarnya nggak ada masalah, cuman jangan dari satu sumber doang. Oh iya Pak, baik. Oke. Memang untuk intro ini baiknya kalian coba tuliskan dulu, baru kemudian nanti saya berikan masukan terkait dengan penulisannya, seperti itu. Jadi ini makanya kelas hari ini tidak akan panjang, singkat padat dan jelas, benar-benar singkat padat dan jelas ya. Tapi jangan lupa absen ya. Barusan sudah saya buka dari jam 7 tadi. Oke. Jadi intinya adalah dalam 1 minggu ke depan, coba mulai tuliskan terkait dengan intronya. Urut-urutannya bagaimana tadi saya sudah kirimkan. Mungkin nanti saya minta tolong ke Rifki dan juga Yusril ya, untuk menginfokan tadi yang saya sudah infokan itu. Oke, jadi seperti itu untuk penulisan 1 minggu ke depan. Untuk kuliah ini 1 minggu ke depan fokusnya adalah di penulisan intro, seperti itu ya. Ada lagi yang bertanya, silakan. Pak, Silakan Ki. untuk intro poin 4 itu cukup menjelaskan apa yang akan dilakukan atau ada sedikit tentang hasilnya kayak di abstrak gitu Pak? Hasil tidak dibahas, tetapi hasil yang diharapkan apa yang kita harapkan dengan melakukan itu mungkin bisa dibahas sedikit. Bayangin,
agak sedikit berbeda karena intro memang tidak boleh membahas hasil harusnya. Oke? Oke, Pak. Oh ya Pak, saya mau bertanya lagi. Silakan, Novel. Kan saya tuh mencantumkan regulasi ya Pak. Nah, kalau misalkan regulasi itu apakah diterjemahkan secara langsung atau dituliskan sesuai kata-katanya gitu? Kan saya mengambil peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2005. Karena ini penulisannya dalam bahasa Inggris, ya diterjemahkan. Terjemahkan langsung gitu. Meski kan saya tuh sudah mencoba nyari terjemahan resminya gitu dan tidak ketemu, apakah boleh terjemahkan langsung aja gitu? Nggak apa-apa, Jadi, nggak ada masalah. Terjemahkan langsung saja. baik. Terima kasih Pak. Mungkin nanti minggu depan saya juga coba akan tunjukkan ke kalian ya. Kalau misalkan sebenarnya yang di refer itu peraturan Indonesia seperti itu ya. Saya ada beberapa yang seperti itu. Bagaimana cara merefernya, bagaimana cara membuat referensinya itu agak sedikit khusus ya. Karena kalau paper kita bahasa Inggris kemudian ada sumber kita berbahasa Indonesia, itu kita harus tuliskan agak sedikit berbeda dari referensi yang biasanya kita buat seperti itu. Nanti minggu depan sekalian saya bahas. Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Bertanya Pak. Silakan. Saya kemarin belum jadi presentasi outline Pak. Boleh presentasi sekarang Pak? Oke, silakan. Izin share screen ya Pak. Yuk. Ini Pak outline-nya Pak. Yang pertama, kan judul saya ini Pak, fabrikasi dan pengujian dari solid state electrolyte LATP. Terus yang pertama dibahas itu ini dulu Pak, pentingnya development baterai. Terus development liquid electrolyte battery yang sebenarnya kalau dikembangkan terus bakal meningkatkan resiko ledakan gitu Pak. Jadi ada pembahasan tentang lithium dendrite, pertumbuhan lithium dendrite baru ke arah ledakan. Terus dari sini dijelaskan pentingnya baterai elektrolit padat untuk mencegah lithium dendrite growth dan mencegah ledakan. Dan sejauh ini tipe-tipe solid state battery itu apa aja, perkembangannya sejauh apa. Ini ada contoh gambarnya. Terus yang akan saya bahas fokusnya itu yang di keramik electrolyte karena ionic conductivity-nya paling tinggi, Pak. Tapi kondisinya dia itu brittle, dan karena brittle banget, jadi interfacial compatibility juga buruk, sehingga life cycle-nya jadi pendek sekali, jadi belum bisa digunakan. Terus akhirnya bahas dulu research terbaru dari keramik electrolyte, dan akhirnya diperlukannya untuk menganalisa efek dari retakan keramik electrolyte terhadap ionic conductivity-nya, Pak. Dan ntar yang akan dianalisis tuh ini, efek dari retakan. Tapi karena ini keramik dan belum nemu cara untuk melihat, kalau misalnya baja kan metal bisa pakai ultrasonik atau radiografi Pak. Tapi kalau keramik tuh nggak tahu pakai apa. Jadi sejauh ini nggak akan ngelihat trackingnya. Tapi ntar yang bakal dilihat tuh ditekan dengan tekanan sekian, nanti ionic conductivity jadi berapa. Nah itu apa yang akan dilakukan itu termasuk harus dijelaskan setelah penjelasan the needs of analyze the cracking effect gitu. Jadi kamu perlu menjelaskan apa yang akan dilakukan ya. Apa yang akan dilakukan, intinya adalah apa yang kamu ingin tuliskan di paper kamu itu ya. Oke, terus lanjut material and method. Iya, tipe-tipe keramik electrolyte ini di atas ada sedikit tuh. Ada Lipon, Li3, ntar dibahas singkat-singkat semua, terus nanti arahnya bakal kita pakai LATP, terus akan dijelaskan secara detail. Kelihatannya yang ini, karena udah material and method, itu penjelasannya lebih banyaknya harusnya di introduction. Jadi tipe-tipenya apa, kemudian yang akan kamu analisis yang bagian mana, itu penjelasannya semua di introduction. Nah, di material and method itu, fokus langsung dengan apa yang akan kamu kerjakan, apa yang dikerjakan doang. Oh, baik, Pak. Oke, ya.
Terus? Berarti ntar bakal ngejelasin detail LATP yang digunakan berarti ya Pak. Tipenya apa, terus manufacturer siapa. Terus, berarti kalau ini di introduction juga ya Pak, manufacturing methods options. Bentar. Betul, itu harusnya. Ini termasuk hal yang akan kamu bahas ya berarti? Iya Pak, atau langsung nggak apa-apa. Sebenarnya itu termasuk dari areanya. Berarti nanti saat kamu menjelaskan itu, kamu harus menjelaskan di intronya, menjelaskan adalah, yang kamu jelaskan adalah manufacturing-nya itu prosesnya seperti apa saja, terus hubungan antara manufacturing proses, ini kan lebih ke arah hubungan antara manufacturing proses sama keretakannya ya? Atau gimana? Ada Pak, salah satunya hubungan dengan manufacturing prosesnya dengan hasilnya akan bagus apa enggak Pak? Oke, nah kalau kayak gitu, itu termasuk hal yang akan kamu jelaskan di intronya. Jadi kayak jenisnya seperti apa saja, untuk yang LHTP itu manufacturing prosesnya apa saja, ya, manufacturing proses, manufacturing method, benar kamu dulu sih. Manufacturing methodnya seperti apa saja, kemudian apa namanya, manufacturing method yang berbeda ini hasilnya akan berbeda-beda. Ini yang akan apa namanya, dan belum pernah ada yang meneliti sebelumnya terkait dengan hasil yang beda-beda ini. Apa namanya, hasil apa, hasil antara satu manufacturing method dengan manufacturing method lain itu belum pernah ada yang mendiskusikan. Tapi ini juga kamu harus backup dengan literatur review ya. Kalau iya. sudah ada yang pernah mendiskusikan itu, coba jelaskan juga. Research gap-nya di mana, coba dicari. Kebayang ya? Kebayang Pak. Saya sebenarnya udah nulis conference proceeding untuk ngebahas ini sih Pak. Iya, paling ambil dari mana aja. Jangan copy paste ya, karena nanti kena ini, kena apa namanya? Iya, benar. Kena apa namanya? Kena ini, kena Plagiat. Iya, plagiat. Terus lanjut betul. Terus nanti akan menggunakan ini Pak, conventional powder methodology. Sebenarnya bukan paling bagus, tapi lebih ke karena kita nggak punya alat yang lain Pak. Oke, terus? Yang ntar dijelasin detail fabrications methodnya, terus tipe-tipe mesin dan spesifikasinya. Terus akan menjelaskan, ini untuk fabrikasinya. Terus untuk pengujiannya nanti juga ada dijelaskan masih tipe-tipe mesin dan spesifikasinya, terus proses detail dari pengujiannya. Kurang lebih ini sih, ada pertama untuk melihat apakah hasilnya bagus atau tidak. Jadi ntar di tes kekerasan dulu, kalau dia benar-benar consolidated, kan powder aslinya Pak, jadi harusnya kayak rapuh-rapuh keramik gitu. Tapi kalau dia bagus banget, berarti pas hardness test, dia bisa dites. Kalau nggak langsung jadi serbuk lagi. Terus yang pertama bakal diuji ionic conductivity pertama sebelum dirusak. Ntar habis berikutnya ada progressive amount of pressing, jadi ditekan pelan-pelan gitu Pak. Nah setiap sekali ditekan akan diuji conductivity ioniknya. Oke. Sudah dilakukan sampai spesimennya rusak. Terus, iya Pak, kurang lebih gitu Pak. Oke. Kemudian result discussion. Ya, harusnya nggak ada masalah ya. Cuman ini tolong kamu diskusikan dengan Pak Bintang juga ya. Baik Pak. Baik, terima kasih Pak. Sip. Ini kelihatannya seperti itu ya, urut-urutannya. Jadi deadline-nya sudah saya berikan, lalu urut-urutan penulisan juga sudah saya berikan. Kemudian minggu depan itu yang akan saya cek adalah draft introduction kalian semua. Jadi tolong coba bereskan first draft-nya minggu depan. Nanti saya ada 7 mahasiswa ya harusnya. Itu tolong diinfokan ke yang tidak hadir hari ini. Kelihatannya ada 1 orang yang tidak hadir hari ini. Jadi nanti saya akan cek progres dari kalian bertujuh dalam penulisan intro. Kita coba bahas bareng-bareng. Masing-masing bisa melihat hasil dari temannya supaya bisa mengimprove dirinya sendiri juga.
Seperti itu, ya. Jadi setelah sebagian besar pembahasan terkait dengan intro beres, itu kalian bisa langsung lanjut ke metodologi. Misalkan yang bagian intro kalian lebih dulu beres daripada rekan-rekan kalian, dan saya sudah oke dengan hasilnya, kalian bisa lanjut ke yang bagian metodologi, dan seterusnya. Jadi, progres satu orang dengan orang lain itu bisa berbeda-beda, karena memang kita tidak bisa mengikuti progres satu orang doang, yang lain harus ngikutin kecepatan orang yang paling lambat, tidak seperti itu. Jadi kecepatan kalian yang tidak tergantung dari kalian sendiri. Penilaiannya penilaian individual. Jadi kalian sudah saya berikan deadline, ya. Bagaimana mencapai deadline itu, tolong kalian pacing sendiri seperti itu. Tetapi untuk membantu kalian itu sebelum deadline first draft tanggal 29 April itu saya akan ada pembahasan intro, kemudian akan ada pembahasan metodologi, akan ada pembahasan result and discussion, ada pembahasan conclusion dan juga abstrak, itu akan ada. Ya. Jadi tolong kalian coba pacing sendiri, tetapi ikuti juga dari yang saya berikan di kelas seperti itu. Ada lagi yang ingin bertanya sebelum kelasnya saya bubarkan? Hari ini singkat, padat, dan jelas karena memang lebih ke arah pembahasan deadline untuk kelas kita doang, ya, hanya kelas kita saja. Ini deadline-nya bukan deadline keseluruhan kelas, tetapi hanya kelas kita saja. Kemudian urut-urutan penulisannya itu juga khusus untuk kelas kita saja. Sebentar. Rifki sama Yusril kelihatannya jangan di-post di MS Team ya. Kalau MS Team setahu saya masih kelas yang banyak ya itu. Karena nanti kelasnya akan sedikit berbeda dengan deadline-nya akan sedikit berbeda dengan kelasnya Pak Yuninder itu. Sebentar, ini ya saya coba cek. Manage Team. Oh ya benar, itu masih 18 orang. Jadi nanti akan ada yang dari kelasnya Pak Panji, akan ada yang ke kelasnya Pak Yunendar. Sebentar, saya coba cek EduNext saya ya, apakah sudah kebagi belum? EduNext. Oh, EduNext-nya juga semua orang. Ya udahlah, nggak apa-apa. Tapi mungkin Rifki sama Yusril minta tolong dituliskan untuk kelas saya ya. Itu khusus untuk kelas kecil saya saja. Oke. Jadi untuk kelas lainnya yang mengikuti deadline dari dosen-dosen lainnya. Urut-urutannya juga sesuai dengan dosen lain. Seperti itu ya. Oke, ada lagi ingin bertanya sebelum kelasnya saya bubarkan? Jadi minggu depan pengecekan intro, oke? Minggu depan pengecekan intro. Jadi tolong dalam 1 minggu ke depan coba bereskan penulisan intronya, ya. Tetapi kalau kalian bisa sampai sudah sampai ke metodologi dari kemarin sudah intro, ya nggak ada masalah, gitu. Oke, itu saja kelihatannya untuk kelas kita hari ini. Sampai ketemu hari Rabu minggu depan ya. Terima kasih banyak. Mari. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Pak.